Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengawali kajian malam ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, kajian tasawuf dengan menggunakan kitab Al-Hikam. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah diutus menjadi suri tauladan bagi kita umat manusia, terutama umatnya, dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, seperti biasa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang dan juga kepada para guru-guru yang telah mengajarkan kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ashabihil kiram wa li musannifi hazihil kitab wa sa'iril masyayikhi syairil ulillahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah dan para sahabat, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena majelis ilmu ini seperti yang dikatakan oleh Tuan Imam kita tadi adalah suatu majelis yang mulia. Nabi mengatakan bagaikan satu taman di antara taman surga. Jadi karena itu iblis dan syaitan itu tidak akan pernah senang hati melihat kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, baik itu beribadah, majelis ilmu, sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buktinya godaan setan itu adalah kalau kita di luar, contohnya kita di warung, di rumah, nonton TV contohnya, 1 jam itu tidak terasa lama. Tapi kalau kita mengikuti pengajian, 1 jam itu kadang-kadang sudah sangat lama. Betul atau tidak? Panjangnya ceramah Ustaz tuh ya. Jadi insyaallah kajian kita lebih kurang 45 menit ke depan. Semoga kita dilindungi Allah dari godaan syaitan dan diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita sambung pengajian kita minggu yang lalu. Kita masuk kepada kalam hikmah atau kata-kata hikmah yang kelima. Bunyi matannya adalah ijtihaduka fima duminalaka wa taqshiruka fima tuliba minka
dalilun alam timasil basirati minka. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Artinya adalah kesungguhanmu dalam hal-hal atau perkara yang telah dijamin bagimu dan kelalaianmu dalam hal-hal yang dituntut darimu merupakan dalil atau pertanda butanya mata hatimu. Coba kita lanjutkan. Ijtihaduka fima duminalaka, bersungguh-sungguhnya engkau atau kesungguhanmu dalam perkara yang telah dijamin bagimu. Ay takfulullahu laka bihi wa huwa rizq. Artinya Allah telah menjamin atau mengaku bagimu dan sesuatu itu adalah rezeki. Karena karunia tafaddulan minhu, karena kurnia dari Allah, wa ihsanan, dan kebaikan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berfirman Allah Ta'ala, dan betapa banyak di antara hewan-hewan yang tidak menanggung rezekinya. Allah lah yang memberi rezeki dabbah itu, para hewan itu, wa iyyakum, dan termasuk kamu juga. Illa ghairi zalik, dan lain sebagainya dari beberapa. Jadi banyak ayat Al-Quran itu yang mengatakan bahwa Allah itu telah menjamin rezeki makhluk. Bukan hanya manusia, tapi seluruh makhluk hidup. Allah yang menjamin rezekinya. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan lalainya engkau atau kelalaianmu dalam perkara yang dituntut darimu. Wa huwa al-amal allazi tatawassalu bihi adah ila maulaka, dan yang sesuatu yang dituntut darimu itu adalah amal yang dengan amal itu engkau sampai kepada Allah, engkau sampai dengan sebab amal itu secara zahirnya kepada Allah maula engkau, seperti zikir dan salat sunat dan wirid-wirid wa ghairi dzalik, dan lain demikian dari jenis-jenis taat. Berfirman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, al-ayat. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu sudah sering kita dengar. Jadi yang dituntut dari kita, dari manusia itu, terutama orang yang beriman, adalah ibadah. Beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal matlubu minal muridi as-sa'yu fi quwwatil arwahi. Maka yang dituntut dari si orang murid itu adalah berusaha dalam hal-hal yang makanan ruh, makanan rohani. Jadi ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kalau makanan jasmani itu sudah dijamin oleh Allah. Sedangkan makanan rohani ini kita yang dituntut untuk mencarinya oleh Allah. Wahuwa zikrul maula. Apa itu contohnya makanan rohani itu? Zikir, mengingat, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan melakukan apa-apa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah.
Apa itu? Segala amal ibadat, segala ketaatan. Itu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. La qutul asbah, tidak makanan tubuh. Kenapa? Karena li'annahu qaimun bihi ghairuh wa huwa maulahu. Karena sesungguhnya telah berdiri, telah mengambil tanggung jawab dengan makanan tubuh tadi selain kita. Siapa itu? Wa huwa maulahu, ia adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilun alam timasi, dalil pertanda atas butanya, artinya butanya basirah, mata hati darimu. Jadi apa itu perbedaan basar dengan basirah? Kalau basar itu mata kepala. Kalau basirah itu mata hati atau mata rohani. Jadi kalau mata kepala itu disebut dengan basar. Ini hanya bisa melihat apa-apa yang kasat mata. Apa-apa yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sedangkan basirah itu menjangkau hal-hal yang bersifat maknawi. Jadi kalau mata kepala ini kemampuannya untuk melihat itu terbatas. Bisa gak kita sekarang melihat sesuatu yang jaraknya dari kita 1 kilometer contohnya langsung? Bisa. Tapi kalau terlalu jauh, mata kita ini sudah tidak ada kemampuan. Jadi mata kepala hanya bisa melihat hal-hal yang bersifat materi. Sedangkan mata hati mampu melihat hal yang bersifat rohani. Disebut dengan hal yang bersifat spiritual. Jadi orang yang hanya mampu melihat hal-hal yang tampak, sedangkan mengingkari hal yang tidak tampak, yang immaterial, itu disebut dengan buta mata hati. Jadi sekarang contohnya ada orang yang anti Tuhan, ateis. Dia tidak percaya Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Di banyak dalam Al-Quran itu hal-hal dalam agama itu hal yang gaib. Apa itu gaib? Suatu yang tidak bisa dijangkau oleh mata kepala kita. Di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Allah itu gaib, malaikat itu gaib, surga dan neraka itu gaib. Semuanya gaib. Itu hanya mampu dilihat oleh mata hati kita. Apa itu basirah? Wahiyya ainun fil qalb, mata pada hati. Tudrikul umural ma'nawiyah kama annal basara yudrikul umural mahsusah. Mata hati ini bisa mencapai hal-hal yang urusan-urusan yang maknawi. Seperti mata kepala kita mencapai urusan-urusan yang kasat mata, yang mahsusah. Wa fi ta'biruhu bil ijtihadi isyaratun ila anna talabar rizqi min ghairi ijtihad la ba'sa bih lil murid. Jadi pengarang menggunakan redaksi ijtihad tadi di awalnya, ijtihad, ijtihada yajtahidu ijtihadan, itu dalam ilmu nahwu saraf artinya bersungguh-sungguh. Berasal dari kata jahada. Jahada kemudian ditambahkan di awalnya hamzah dan ta antara jim dan ha. Jadi ijtihada. Apa itu ijtihada? Artinya bersungguh-sungguh atau bersusah payah.
Jadi kenapa pengarang menggunakan perkataan ijtihada? Ini menunjukkan bahwa mencari rezeki, mencari penghidupan min ghairi ijtihad, dengan tidak terlalu bersusah payah, la ba'sa bih, tidak mengapa. Lil murid, bagi si murid, wala yadullu alantimasi basiratihi, dan tidak menunjukkan butanya mata hatinya. Jadi kajian kita malam ini berkaitan dengan kajian kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu pengarang mengatakan arih nafsaka anit tadbir, senangkanlah dirimu dari tadbir. Yaitu banyaknya perancangan-perancangan dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Jadi yang dipahami arih senangkan dirimu. Dari yang dipahami adalah jangan kita terlalu bersusah payah dalam hal rezeki. Jadi di sini pengarang mengajak kita untuk berpikir. Ada sesuatu yang telah dijamin bagi kita, yaitu rezeki. Dan ada hal yang dimana kita dituntut oleh Allah melakukannya, yaitu amal. Kalau kita menggunakan akal pikiran, kalau kita menggunakan logika, mana yang seharusnya kita bersungguh-sungguh? Tentu dalam hal yang kita disuruh, kita dituntut mengerjakannya. Kalau sudah ada yang menjamin, itu tidak perlu kita risaukan lagi. Jadi dalam kenyataannya, ini fenomena yang terjadi. Fakta di lapangan banyak yang terjadi itu sebaliknya. Banyak manusia yang bersungguh-sungguh bersusah payah dalam hal rezeki, dalam hal harta, dalam hal dunia, tetapi lalai dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Jadi ini kritik pengarang kepada umat Islam, bahwa banyak orang yang bekerja keras mencari rezeki. Kalau mencari rezeki dalam panas yang terik, sanggup. Melakukan pekerjaan mengangkat benda berat, sanggup. Tetapi untuk mengerjakan ibadah wajib saja tidak sempat. Ini menunjukkan butanya basirah, mata hati. Jadi menurut pengarang, sepatutnya kita harus bersungguh-sungguh dalam hal yang dituntut bagi kita, yaitu memberikan perhatian kepada ibadah, memberikan perhatian kepada akhirat. Ibadah itu berkaitan dengan kehidupan kita di akhirat. Rezeki itu berkaitan dengan kehidupan kita yang di dunia ini. Jadi harus kita berikan perhatian, harus kita berikan tumpuan kita kepada kehidupan akhirat. Kenapa kita harus memberikan tumpuan kepada kehidupan akhirat? Yang pertama tadi sudah disebutkan pengarang, tujuan dari kehidupan kita, tujuan dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang malas beribadah, lalai beribadah, harus disadarkan. Kita harus tanya diri kita, untuk apa kita yang gagah ini, yang bentuk yang sempurna ini, dengan akal dan pikiran, untuk apa Allah menciptakan kita? Jawabannya adalah untuk beribadah, illa liya'budun. Yang kedua, kenapa kita harus bersungguh-sungguh dalam memberikan perhatian kepada ibadah? Karena ibadah itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Jadi kita tidak dapat memungkiri bahwa
kita di dunia ini hanya sementara. Setelah ini kita akan berpindah ke alam lain. Dan yang terakhir itu disebut dengan alam akhirat. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Sedangkan kehidupan akhir adalah kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita menggunakan akal dan pikiran kita, tentu sepatutnya kita bersungguh-sungguh memberikan perhatian kepada hal yang bersifat kekal dan abadi. Jadi Rasulullah SAW pernah mencontohkan bahwa perumpamaan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia itu adalah kalau kita pergi ke pantai, ke tepi laut, kita masukkan jari telunjuk kita ke dalam air laut, lalu kita angkat, pasti ada air yang ikut di jari telunjuk kita. Nah, setetes air yang ikut di telunjuk kita itu adalah perumpamaan dunia. Sedangkan lautan luas yang tidak bertepi itu adalah perumpamaan akhirat. Jadi dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil wa udda nafsaka min ashabil kubur. Jadilah engkau di dunia ini, jadilah kamu di dunia ini seperti orang dagang atau orang yang sedang melewati perjalanan. Dan anggaplah dirimu ini sebahagian dari ahli kubur, penduduk kubur. Jadi di sini Nabi menggunakan istilah gharib. Kita di dunia ini adalah gharib. Para ulama-ulama terdahulu menerjemahkan gharib ini dengan orang dagang. Jadi kalau kita lihat sekarang, perkataan dagang, pedagang itu sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi yang dimaksud pedagang, kalau sekarang mungkin orang memahami pedagang itu adalah orang yang berjualan, seperti itu. Orang yang manggaleh atau bahasa Jawa, orang yang berniaga. Tapi sebetulnya definisi dari orang dagang itu adalah seseorang yang melakukan urusan perniagaan di negeri orang dan menjadi orang asing untuk sementara waktu. Jadi kalau kita lihat sejarah dulu, orang-orang Timur Tengah, orang India menyebarkan Islam ke negeri kita ini, ke Nusantara itu sambil berdagang. Jadi mereka datang membawa barang dagangan, tinggal di satu kota seperti di Aceh, di Melaka atau kota-kota lain dalam waktu 1 bulan contohnya. Kemudian mereka kembali ke negerinya. Nah, ini yang dimaksud dengan orang dagang tadi. Mereka datang ke kota, satu kota, hanya untuk dalam waktu sementara. Setelah itu mereka kembali ke negeri asalnya. Nah, ini arti yang sebenarnya dari pedagang, orang dagang. Jadi Nabi mengatakan kita hidup di dunia ini adalah bagaikan orang dagang. Kita datang ke dunia ini hanya menetap di sini untuk sementara waktu. Setelah itu kita akan kembali ke kampung kita yang abadi, yaitu kampung akhirat. Jadi Hamzah Fansuri contohnya seorang ulama sufi yang juga banyak mengarang kitab tasawuf, tidak hanya dalam bentuk prosa tapi juga puisi, membuat satu kumpulan syairnya dengan nama Syair Dagang. Nah, berkaitan dengan hadis ini, Hamzah Fansuri menulis, hadis ini dari Nabi Al-Habib, qala kum fid dunya ka'annaka gharib. Barang siapa daim kepada dunia qarib, manakan dapat menjadi habib.
Itu salah satu syair yang dikarang oleh Syekh Hamzah Fansuri, seorang ulama sufi pada abad ke-17 di Aceh, terkait dengan hadis ini. Di barang siapa daim kepada dunia karib, apa artinya? Barang siapa yang senantiasa selalu lengket atau selalu sangat intim dengan dunia ini, qarib, mana akan dapat menjadi habib, mana mungkin dia akan mendapatkan redha dan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah sebabnya kita harus memberikan perhatian kepada kehidupan akhirat. Imam Ghazali mengatakan terkait dengan gharib, kehidupan kita di dunia ini. Dunia ini adalah sebuah pentas atau pasar yang disinggahi oleh musafir dalam perjalanannya menuju ke tempat lain. Disinilah mereka membekali diri dengan berbagai perbekalan supaya tujuan perjalanan itu tercapai. Jadi kita bagaikan orang yang lewat melalui sedang dalam perjalanan. Kita singgah di satu pasar hanya untuk melengkapi perbekalan kita untuk perjalanan selanjutnya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kalam hikmah pada malam hari ini, pengarang menekankan kepada kita bahwa kita harus mengetahui tujuan hidup kita. Dengan kita mengetahui tujuan hidup kita, kita bisa menentukan prioritas apa yang harus kita utamakan di dalam kehidupan ini. Mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus diutamakan. Nah, ini yang sangat penting. Karena di sini banyak kesalahan manusia. Kenapa? Karena manusia hanya melihat hal yang kasat mata. Apa contohnya? Mengaji ke mengaji itu, kanyang pawi dia itu, ya enggak? Jadi mengaji pun dikaitkan dengan hal yang bersifat materi, jasmani, kanyang pawi. Sedangkan mengaji itu adalah makanan rohani, hal yang bersifat rohani. Begitu juga dalam mencari rezeki, mencari harta. Jadi bukannya kita dilarang mencari rezeki, tidak. Bukannya kita dilarang mencari harta, tidak. Tapi dalam kehidupan ini kita dituntut untuk bisa menentukan prioritas. Apa yang harus kita utamakan. Dan orang yang seperti ini, insya Allah dia akan mengutamakan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Walaupun ia mencari kehidupan dunia, mencari rezeki, tapi tidak membuat dia lalai dalam beribadah. Jadi kan ini yang banyak. Kenapa tidak sholat? Tidak sempat. Karena sibuk. Nah, ini menunjukkan kegagalan seseorang dalam menentukan mana yang harus diutamakan. Makanya dalam pepatah Minang itu dikatakan, sa sampi-sampi balai nan anak rajo lalu juo. Apa itu anak rajo? Inilah yang disebut dengan yang utama. Bagaimanapun sibuknya kita, bagaimanapun banyaknya pekerjaan kita, namun akhirat, ibadah itu harus kita utamakan. Karena memang itu adalah tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, orientasi kehidupan orang beriman itu harus diarahkan kepada kehidupan yang abadi. Jadi kita selalu membaca doa setelah selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita memohon kepada Allah agar diberi hasanah di dunia ini, diberi kebaikan di dunia, diberi kebaikan di akhirat, dan dilindungi dari siksaan api neraka. Namun tujuan akhir kita, destinasi akhir adalah kehidupan akhirat. Jadi kata pepatah orang Minang, kok bajalan sampai ke bateh, kok balaye sampai ke pulau. Batehnya perjalanan kita adalah kehidupan akhirat tadi. Maka kehidupan dunia ini harus jangan sampai kita pisahkan dari kehidupan akhirat. Seluruh kehidupan dunia ini harus kita arahkan untuk mencari kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Jadi kita dituntut untuk bersungguh-sungguh memfokuskan kehidupan kita kepada kehidupan akhirat. Jangan kita memfokuskan kehidupan kita hanya kepada kehidupan dunia semata-mata. Nah, ini disebut dalam pantun Minang, dari koto tuwu kamalala dimatu jalan basimpang. Waktu mudo dunia diraca, akhirat tinggal di belakang. Dia hanya fokus kepada kehidupan dunia. Padahal seorang yang beriman itu sudah meyakini bahwa adanya hari yang akhir, adanya hari akhirat. Di fokus kita itu harus kepada hari akhirat. Kita harus memiliki visi, visi pandangan yang jauh ke depan. Jadi kalau hanya sekedar dunia yang nampak begitu, hanya sekedar dunia yang kita nampak, itu namanya gitu termasuk rabun ayam. Rabun ayam ke Pak? Rabun sanjo, ya enggak? Anak rabun sanjo tuh yang dake nampak dia, jauh enggak? Jadi orang yang hanya melihat dunia, yang hanya menghadapi dunia, hanya nampak dunia semata-mata, tidak melihat akhirat, itu disebut dengan rabun ayam. Nah, inilah orang nanti yang akan menjadi termasuk orang yang menyesal nanti di akhirat. Inilah orang yang merugi. Anak Indonesia katitiran, anak barabah duo-duo. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi jangan kita memfokuskan kehidupan kita pada kehidupan dunia yang sekarang saja, tapi kita harus berpikir jangka panjang, jauh ke depan, yaitu hari akhirat. Kita berpikir, kita nilai diri kita sekarang. Keadaan kita sekarang seperti ini, dengan ibadah kita yang sekarang, dengan cara kita mengamalkan agama Allah yang sekarang, kira-kira bagaimana nasib kita di akhirat kelak. Nah, ini caranya orang yang berpikir panjang jauh ke depan. Jadi orang yang berpikir jauh kepada akhirat itu di dunia ini dia selalu hati-hati. Dalam masalah harta dia akan hati-hati mana yang halal, mana yang haram. Kalau orang yang tidak memperhatikan akhirat, maka di dunia ini dia hanya akan hantam kromo. Halal jo haram dak dihitung. Menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai. Jadi hendaknya kita memfokuskan diri kepada kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan dunia ini, masalah rezeki itu harus kita hadapi dengan santai. Jangan terlalu risau, jangan terlalu khawatir. Nah, karena bagaimanapun Allah menyediakan jalan bagi setiap manusia untuk mendapatkan rezeki. Kewajiban kita hanya berikhtiar, berusaha. Jadi jalan itu tersedia. Jangankan orang yang beriman,
Orang yang tidak beriman kepada Allah pun diberi rezeki oleh Allah. Nah, itu buktinya bahwa di dunia ini jangan kita terlalu risau, jangan terlalu khawatir dengan masalah rezeki. Yang perlu kita risaukan, yang perlu kita khawatirkan adalah hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat kita, yaitu masalah ibadah kita kepada Allah, masalah hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita di dunia ini contohnya tinggal sholat 1 waktu contohnya, kalau kita sudah berada di akhirat nanti, mampukah kita bayar? Dengan apa kita akan bayar kelalaian kita tadi? Kita mengambil hak orang lain di dunia ini, di akhirat nanti kita tidak akan mampu lagi menebus kecuali kalau ada amal ibadah kita. Jadi di sini kalau kita bersungguh-sungguh dalam hal ibadah, dalam hal akhirat, maka itu kita sudah termasuk orang yang mata hatinya sudah melek, kata orang Jawa tuh nyalang matoe. Lain nyalang matoe itu tidak butuh. Jadi kebalikan dari yang tadi, orang yang bersungguh-sungguh dalam masalah rezeki tapi lalai dalam masalah ibadah, itu orang yang mata hatinya buta. Jadi yang dituntut adalah kita bersungguh-sungguh dalam masalah ibadah, dalam masalah amal akhirat. Apalagi orang yang sudah memasuki ilmu tasawuf. Jadi jangan sampai ada pemahaman bahwa orang tasawuf itu orang yang meninggalkan amal. Ini suatu pemahaman yang salah. Ada orang yang mengatakan dia sudah masuk tasawuf, dia sudah belajar tarekat, jadi dia hanya bicara tentang soal ketuhanan. Di lapau, kajinya lah tinggi, ilmunya sudah tinggi, jadi tidak perlu lagi sholat, tidak perlu lagi syariat. Itu adalah satu yang salah. Jadi dulu pernah, ini sudah ada sejak zamannya abad ketiga Hijriah. Dan ini pernah sampai ke telinga Imam Junaid al-Baghdadi, seorang tokoh sufi, Imam Junaid. Imam Junaid mengatakan, orang yang seperti ini, yang mengatakan bahwa ia sudah mencapai level yang tinggi dalam bidang tasawuf, dalam bidang makrifat, dia tidak perlu lagi beribadah, tidak perlu lagi syariat. Orang ini menurut Imam Junaid lebih berbahaya dari orang yang mencuri dan berzina. Orang yang mencuri, orang yang berzina contohnya, dia mengakui itu salah. Jadi dia melakukan itu, dia mengakui hukumnya itu tidak boleh. Dia berdosa. Tapi orang yang tasawuf seperti ini, dia sudah menolak sesuatu yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, dia mengatakan tidak perlu. Nah, ini yang sangat berat. Jadi menurut para ulama, ini termasuk salah satu yang bisa menanggalkan keimanan kita. Jadi ini perlu kita luruskan, bahwa orang tasawuf itu malahan orang yang dituntut banyak melakukan ibadah. Bukan hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah sunat. Banyak sholat sunat, banyak zikir, banyak wirid, banyak puasa sunat gitu. Karena di belakang sudah disebutkan juga oleh pengarang, amal ibadah itu adalah sebab yang adi atau sebab pada zahir untuk sampai, artinya untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarruban ilallah, dekat dengan Allah. Jadi itulah kalam hikmah pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga kita bisa memahami kesimpulan dari kajian kita pada malam hari ini, yaitu mari kita bersungguh-sungguh, kita fokuskan kehidupan kita pada kehidupan akhirat. Karena ini yang dituntut oleh Allah kepada kita.
Dan jangan kita risau, jangan kita khawatir terhadap kehidupan dunia, karena Allah telah menjamin rezeki semua makhluknya, tidak hanya manusia tapi juga seluruh makhluk yang bergerak, yang melata di muka bumi ini. Jadi itu dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kita umur yang panjang. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan kalam hikmah yang selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.